Pak Mukilan, apa kabar? Baik-baik, Pak. Pak Mukilan, bisa diceritakan kelompok tani Gemah Ripah ini berdiri sejak kapan? Oh, bisa. Di kelompok tani Gemah Ripah ini berdiri sekitar tahun 2015 enggak? 2015 ya? Iya, 2015. Nah, sampai sekarang sudah berapa anggota yang berada di kelompok tani Gemah Ripah? Kelompok tani Gemah Ripah ini karena nggak satu macam yang ditangani, ada peternak, ada perikanan, jadi anggotanya semua totalnya sekitar 18 orang. Nah, Pak Mukilan, kemudian rata-rata ya kelompok tani Gemah Ripah ini anggotanya keluhan apa saja yang biasa dialami? Keluarnya kayaknya ya masalah pupuk. Biasanya sulit tuh mendapatkan pupuk, masalah produksi bacanya teman-teman sudah nggak ada keluhan, sudah bisa semua. Nah, setelah kita membahas mengenai kelompok tani Gemah Ripah, kita akan membahas mengenai brokoli dan kembang kol yang Pak Mukilan budidayakan. Sejak kapan budidaya brokoli ini, Pak Mukilan? Sekitar 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Nah, tentu ada alasan kenapa milih menanam brokoli atau kembang kol. Alasannya begini, dulu kan nanam bawang merah. Bawang merah itu waktu itu saya nanam pertama kali 2017 nanam 8 kilo berhasil. Terus nanam 20 kilo lagi berhasil. Akhirnya saya kembangkan terus 3 kintal bibit dengan biaya 53 juta gitu. Mendatangkan tenaga kerja dari Jawa, dari Bojonegoro. Terus waktu itu saya arahkan di Jawa dengan sini nggak sama, jangan disamakan. Tetapi dia itu ngeyel istilahnya, apa itu? Berontak gitu. Maksa. Kamu kan nanamnya masih sedikit, aku banyak. Yalah, aku menyerah. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak sesuai yang kita harapkan. Akhirnya kecil-kecil. Bawangnya itu kecil-kecil, terus sulit dijual. Setelah itu saya rajang-rajang, saya titip-titipkan di toko. Terus begitu di toko-toko loh kok rame, akhirnya saya kewalahan produksi, akhirnya saya mendatangkan dari Jawa. Insya Allah sekarang omsetnya 1 bulan 3 kuintal. Sampai bisa menguliahkan anak itu masuk dokter itu. Bawang merahnya ya. Bawang merah digoreng berarti? Setelah itu datangkan kan, dan kemudian saya menganalisa lagi kembang kol ini. Kembang kol harganya sekitar 35 sampai 40 kan. Terus kemarin itu berhasil sekali. Terus ini yang kedua kali ini brokoli ini baru tahap pertama. Belum berhasil. Karena brokoli lebih tinggi harganya sampai 70-80. Jadi gitu, atas dasar harga tadi yang tinggi, Pak Mukilan tertarik ya? Gitu. Tentu juga beda-beda mirip ya. Mungkin terkadang pendengar atau masyarakat ini bingung Pak Mukilan. Bedanya antara brokoli dan kembang kol ini bisa dijelaskan seperti apa? Mungkin dari cirinya? Dari ciri-ciri daunnya itu bisa dilihat ya sana itu. Kembang kol tuh warnanya putih. Terus daunnya halus. Kalau brokoli ini seperti apa itu? Bergelombang. Ini. Terus bunganya biru. Nah, itu bedanya. Terus kualitasnya lebih bagus ini apa itu? Brokoli. Kadar protein, kadar vitamin C-nya lebih tinggi ini, makanya harganya lebih mahal. Rata 70 ke atas kalau brokoli. Kalau kembang kol 40, paling eceran 50 gitu. Nah, untuk menanam brokoli ini, persiapan lahannya seperti apa, Pak? Persiapan lahannya pertama ya digemburkan, diolahlah pengolahan tanah. Terus kemudian dinaikkan pH-nya pakai gamping ya. Kapur kalau yang bagus kapur yang hidup itu yang dikasih air bisa mendidih itu ya. Itu bukan dolomit. Kalau dolomit biasanya itu kapur gunung langsung digiling, nggak di proses pembakaran, itu menaikkan pH kurang bagus. Jadi campurannya itu ya? Kalau udah naik pH baru pupuk dasar, SP. Kalau sini harus beli ayam harus ada, kalau di Tarakan, kalau Jawa enggak apa-apa, kalau sini harus, karena nggak ada gunung meletus. Jadi unsur-unsur hara lainnya nggak ada di sini. Nah, kalau perbandingan tadi pakai gamping atau kapur ya, ini berapa kali berapa? Misalnya perbandingan antara mungkin tanahnya, kapurnya dan juga pupuknya.
itu bisa dilihat kira-kira aja, Mas, pokoknya bisa pH 4,5 itu sudah cukup. Berarti 1 kilo katakanlah 10 meter persegi memerlukan gamping 2 kilo aja cukup. Cukup ya. Cukup. Tapi kalau untuk untuk dulumin nggak cukup, lebih banyak. Lebih irit itu. Ini saya lihat juga pakai mulsa, Pak ya. Ya. Apakah untuk menanam brokoli atau kembang kol harus memakai ini, Pak? Iya, karena apa? Untuk menanggulangi gulma atau rumput itu. Kalau rumput itu nanti tumbuh, kalau dijabut mempengaruhi akar, akhirnya berkelainan. Pertama kali, yang kedua kali itu melindungi kelembapan. Ya, yang ketiga kali untuk melindungi pupuk biar nggak larut dari hujan. Karena tanda hujannya kan tinggi di sini utara. Ya. Ini di kebunnya Pak Mukilan juga ada apa namanya, Pak? Paranet. Nah, ini saya juga melihat di kebunnya Pak Mukilan di atas tanaman brokoli ini ada paranet. Ini apakah ada maksudnya ini dipasang paranet ini, Pak Mukilan? Ya, karena untuk adaptasi ini kan sebenarnya tanaman dari Jepang ya. Jepang kan dingin. Ini sebenarnya tanam pegunungan, kita paksa di sini bagaimana? Ya itu kita mengatur suhu. Jadinya supaya nggak begitu panas, ya kita kasih paranet, terus alhamdulillah bisa berhasil gitu. Ini sebenarnya tanaman di daerah pegunungan ya hawanya dingin seperti di Malang, di Batu, kalau di Bali Kintamani, di Bogor itu. Di sini tuh istilahnya di rekayasa sendiri. Tadi kita sudah berbicara mengenai persiapan lahan ya. Sekarang untuk persiapan bibitnya seperti apa, Pak Mukilan? Apakah dia ditanam langsung atau disemai dulu? Bibit ini terus terang kalau untuk brokolinya dari Jepang ini, belum, penangkaran Indonesia belum ada, dari Panamera sama Bisi belum ada. Ini dari Jepang. Kemarin saya ambil beli di Bukalapak terlalu mahal, terus online ya, online. Itu harganya 20 butir 9.000, terus akhirnya anak saya suruh cari yang di kuliah di Malang itu, ketemu di daerah Batu cuma 2.500 butir, cuma harganya 175, lebih murah itu. Nah, ini perlakuannya seperti apa bibitnya? Perlakuannya disemai dulu seperti ini. Cara menyemai ya ini tanah sama dicampuri tembel ayam yang udah diayak, yang tembel ayam yang kering terus diayak ya, terus biar lembut, terus disemai seperti ini ya. Gitu ya. Nah, kalau semaian dari brokoli ini berapa lama baru bisa ditanam ke lahan yang sudah siapkan, Pak Mukilan? 24 hari sampai 1 bulan 35 hari. 35 hari. Itu sudah kira-kira sudah tumbuh berapa senti pohonnya? Sudah daun 3 sampai 4. Daun 3 sampai 4. Nah, kalau misalnya bibit yang sudah disemai kemudian ditanam di lahan yang sudah disiapkan, Pak Mukilan, perawatannya seperti apa? Perawatannya dijaga jamurnya, terus sama dari dari serangga seperti ulat. Namanya cuma ulat aja kayaknya, ini lain-lainnya nggak ada. Gitu ya. Sama jamur aja. Jamur. Layu. Nah, kalau misalnya ada jamurnya, ini penanggulangannya seperti apa, Pak Mukilan? Kalau jamurnya kalau di batang kemarin tuh kan terlalu parah, itu saya puaskan obat jamurnya. Tetapi kalau yang di atas saya semprot gitu. Gitu ya. Nah, kalau tadi kendalanya jamur sama ulat. Kalau ulat? Kalau ulatnya kalau nggak parah ya pakai Purakron bisa, tapi kalau parah pakai regen. Regen itu sistemnya sistemik, begitu dia bau aja mati. Tapi kalau lain-lainnya biasanya kontak, kalau nggak kena menjadi sasaran nggak mati. Bedanya itu. Gitu ya. Nah, kalau untuk penyiraman? Kalau penyiraman dikira-kira sendiri, hanya ini sore siang ini layu, terus sore disiram. Gitu aja. Kalau hujannya setiap hari ya nggak usah nyiram. Ya. Gitu. Kalau brokoli ya, ini bisa nanti dipanen umur berapa, Pak Mukilan? Dari tanam 3 bulan panen. 3 bulan panen. Kalau kembang kol 2 bulan. Nah, dari pengalaman Pak Mukilan menanam kembang kol juga, lebih rumit mana menanam brokoli sama kembang kol?
Kurang lebih sama saja, cuma waktunya aja. Kalau kembang kol kan cuma 2 bulan, kalau brokoli kan 3 bulan bedanya. Cuma harganya harus selisih jauh kan. Harganya maksimal 40 kalau kembang kol, kalau brokoli kan sampai 70-80 bedanya itu. Nah, Selisih waktu. selama ini pupuk yang dipakai apakah organik atau ada tambahan pupuk kimia? Ada pupuk organik, pupuk kimianya ya pakai itu SP sama Mutiara NPK itu. Lain-lainnya pakai Biomister Tani saya. Yang di sini yang punya cuma aku aja di Tarakan. Nah, kemudian selama penanaman ini apakah juga ada pendampingan dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tarakan? Selama ini belum ada. Justru Dinas Kota Tarakan ini kayaknya mengambil contoh dari saya gitu. Gitu ya Pak Mukilan. Jadi Pak Mukilan yang mencoba pertama membudidayakan brokoli yang tanaman ini sebenarnya adalah untuk cuaca yang dingin, tapi dicoba dibudidayakan di wilayah Kota Tarakan yang cuacanya juga lumayan panas. Nah Pak Mukilan, kendala-kendala yang sudah dihadapi untuk dalam penanaman ini apa saja Pak? Selama ini kendalanya belum ada, cuma layu sudah bisa diatasi juga. Kalau layu untuk mengatasinya? Ya jamur, terutama dinaikkan pH-nya. Ini kan yang sudah kedua, enggak diolah lagi. Kalau yang sudah diolah lagi bagus. Ini setelah ditanami kembang kol, brokoli ini, jadi enggak diolah lagi kemarin kan. Jadi mungkin pH-nya kurang naik, jadi harus pakai, seharusnya dirubah lagi, kasih kapur lagi, baru enggak layu. Nah Pak Mukilan, ketika panen kembang kol atau nanti brokoli ya, ini untuk penjualannya seperti apa? Biasanya online, dimasukkan di grup-grup, dimasukkan di pasar, di penjual-penjual sayur, banyak kalau masalah penjualan. Kalau penjualan nggak terlalu sulit ya Pak? Enggak terlalu sulit. Ada nggak yang mungkin masyarakat beli langsung ke kebun? Ada banyak. Justru mau memasarkan karena mau bikin online, dipoto dulu itu banyak gitu. Karena baru saya kan yang menanam di Tarakan sini. Di Kalimantan Utara, entah itu di Tanjung Selor, Malinau, kembang kol ataupun brokoli ini. Boleh saja, justru itu ya saya harapkan karena bisa bisa istilahnya kita sedekah kan, sedekah ilmu. Katanya sedekah ilmu itu nggak ada putusnya nanti setelah mati. Nah, dengan adanya budidaya yang dilakukan oleh Pak Mukilan dan juga Pak Mukilan sebagai ketua kelompok tani yaitu Gemah Ripah yang ada di Kelurahan Karangharapan, tentu punya harapan ke depan ya dari Pak Mukilan sendiri atau para anggota. Harapan sebagai petani apa Pak Mukilan? Harapannya bagi petani yaitu mudah-mudahan supaya hasilnya melimpah dan penjualannya tetap enak. Karena apa? Kalau udah overproduk biasanya kan kewalan kita penjualannya. Tarakan kan lingkupnya kan sedikit. Jadi kalau bisa kita planning ya, yang sini kelompok tani sini nanam gini, kelompok tani sana nanam gitu. Jadi nggak sampai overproduk. Maksud saya gitu, harapan saya seperti itu. Kalau harapan kepada pemerintah? Pemerintah nggak ada, kayaknya langsung pokoknya yang community seperti contoh harus nanam lombok, padahal lombok ini saat ini kan jatuh harganya. Kemarin saya juga dapat proyek nanam lombok, dapat biaya 3 juta itu. Nah, selama ini kan bantuan dari pemerintah ini apa mau direncanakan suruh nanam lombok itu dengan biaya dikasih biaya 3 juta untuk nanam, percontohan lah bagaimana caranya, teori-teorinya sudah ngasih tahu kelompok tani sini. Berhubung saya kan juga pembina kelompok tani Tarakan, ada 108 kelompok tani ya, pembinanya ada 4, jadi kebetulan saya jadi pembina juga. Salah satunya ya Pak ya? Salah satunya. Baik. Terima kasih Pak Mukilan atas bincang-bincangnya mengenai tanaman brokoli dan juga veteran RT 5 Kelurahan Karangharapan. Kan tak tambahin narasi.